Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Pagi itu, matahari masih enggan menampakkan diri ketika aku terbangun dengan perasaan tak enak. Ada sesuatu yang mengganggu pikiranku sejak semalam, tetapi aku tak tahu pasti apa itu. Aku menoleh ke samping, melihat suamiku, Reza, masih tertidur, lelap. Wajahnya terlihat begitu tenang, kontras dengan kegelisahan yang kurasakan. Aku bangkit perlahan dari tempat tidur, melangkah ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Seperti biasa, aku ingin memastikan bahwa semua sudah siap sebelum ibu mertua bangun. Aku tahu betul sifatnya yang perfeksionis dan tak segan-segan mengkritik jika ada yang tidak sesuai dengan keinginannya. Aku berusaha sekuat tenaga menjadi menantu yang baik, tapi entah mengapa, di mata ibu mertuaku, aku selalu salah. Baru saja aku menata piring-piring di meja makan, suara langkah kaki yang diseret-seret terdengar dari belakang. Aku menoleh dan mendapati ibu mertua berdiri di ambang pintu dapur dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ada ketidaksukaan yang begitu jelas di matanya, meskipun bibirnya tak mengucapkan sepatah kata pun. "Kamu masak apa?" tanyanya dengan nada dingin. "Telur dadar, sayur esop, dan tempe goreng, Bu," jawabku hati-hati. Dia mendengus pelan. "Kenapa nggak bikin yang lebih istimewa? Kamu pikir Reza kerja capek-capek buat makan ini?" Aku menelan ludah. Aku tahu percuma berdebat dengannya. Aku hanya bisa mengangguk kecil dan kembali melanjutkan pekerjaanku. Suara langkah kaki lain terdengar dari ruang tamu. Tak lama kemudian, Reza muncul dengan mata masih sedikit mengantuk. Ia duduk di kursi dan mengambil segelas air putih. Aku buru-buru menyiapkan nasi untuknya, tapi sebelum sempat kuserahkan, ibu mertua sudah lebih dulu menyodorkan piring lain. "Ini nak, ibu udah bikinin makanan yang lebih enak buatmu. Jangan makan masakan Novi, nanti sakit perut," katanya. Tanpa sedikit pun merasa bersalah telah merendahkanku di depan suamiku sendiri. Aku menunduk, menggigit bibirku agar tak menangis. Aku ingin melihat reaksi Reza, berharap ia akan membelaku. Namun Reza hanya tersenyum dan menerima piring yang disodorkan ibunya tanpa berkata apa-apa. Hatiku mencelos. Aku tahu hubungan ibu mertua dan menantu memang seringkali tak mudah, tetapi aku tidak pernah menyangka akan menghadapi situasi seperti ini. Aku mencoba bersabar, berpikir bahwa mungkin suatu saat nanti dia akan menerimaku. Namun, kenyataan berkata lain. Hari-hari berikutnya menjadi lebih sulit bagiku. Ibu mertua mulai menuduhku melakukan hal-hal yang tidak pernah kulakukan. Mulai dari menuduhku mencuri uangnya, menuduhku malas mengurus rumah, hingga menyebarkan cerita pada tetangga bahwa aku istri yang tidak becus. Aku mencoba menjelaskan pada Reza, tetapi ia selalu menganggap ibunya tidak mungkin berbohong. Suatu malam, aku mendengar ibu mertua berbicara dengan seseorang di telepon. Aku menguping dari balik pintu, dan apa yang kudengar membuat tubuhku gemetar. Novi, itu perempuan licik. Dia cuma pura-pura baik di depan Reza. Aku harus cari cara supaya dia pergi dari rumah ini. Kalau bisa, cerai sekalian. Hatiku serasa diremas. Aku tidak percaya ibu mertuaku benar-benar menginginkan aku pergi. Aku tahu dia tidak pernah menyukaiku, tetapi aku tidak menyangka ia akan sejauh ini berusaha menyingkirkanku. Esok paginya, sebuah kejadian yang tidak pernah kuduga terjadi. Aku sedang mencuci pakaian di halaman belakang ketika ibu mertua tiba-tiba berteriak dari dalam rumah. Aku segera berlari masuk, menemukan dia berdiri di depan lemari dengan wajah panik. "Mana gelang emas ibu? Pasti kamu yang ambil, kan?" teriaknya. Aku terperanjat. "Apa?"
Aku tidak pernah mengambil apapun, Bu. Sumpah. Bohong. Kamu satu-satunya yang bisa masuk ke kamar Ibu. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Aku melihat ke arah Reza yang baru saja keluar dari kamar. Wajahnya terlihat bingung. Aku berharap ia akan bertanya lebih dulu sebelum mengambil keputusan. Tetapi harapanku sia-sia. Novi, benar kamu ambil gelang Ibu? Tanyanya dengan suara pelan. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Demi Allah, aku tidak pernah mengambilnya, Reza. Kamu harus percaya padaku. Tapi ibu mertua tidak memberiku kesempatan. Jangan percaya sama dia, Nak. Lihat saja, dia berani bersumpah palsu. Perempuan macam ini tidak pantas jadi istrimu. Aku benar-benar tidak menyangka seburuk ini, fitnah yang dituduhkan kepadaku. Aku berharap Reza akan membelaku, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Novi, aku nggak bisa terus-terusan begini. Aku capek dengan semua masalah ini. Suaranya terdengar berat. Kamu lebih baik pergi dari sini. Aku terhuyung mundur, tak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Reza, kamu nggak percaya padaku. Ia menunduk, menghindari tatapanku. Ibu nggak mungkin bohong. Kamu lebih baik pergi saja. Kita butuh waktu untuk berpikir. Air mataku akhirnya jatuh. Aku tak percaya suamiku sendiri mengusirku hanya karena fitnah ibu mertuaku. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan betapa aku telah berusaha menjadi istri yang baik, tapi sia-sia. Dengan hati yang hancur, aku mengemasi barang-barangku. Saat aku melangkah keluar dari rumah itu, aku sadar aku telah kehilangan segalanya. Suami yang kucintai, rumah yang kubangun dengan harapan, semuanya sirna hanya karena kebohongan seseorang yang tidak pernah menginginkanku sejak awal. Aku pergi tanpa menoleh lagi, meskipun hatiku menjerit meminta keadilan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku setelah ini. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan diriku hancur karena fitnah. Aku akan bangkit. Entah bagaimana caranya. Aku berjalan tanpa arah di trotoar yang basah oleh sisa hujan semalam. Malam sudah semakin larut, dan angin dingin menusuk tulangku. Aku menggenggam koper kecil berisi beberapa pakaian yang sempat ku kemas tergesa-gesa sebelum keluar dari rumah. Dadaku masih terasa sesak, seolah-olah luka yang ku terima terlalu dalam untuk bisa segera sembuh. Aku masih tidak percaya, rumah yang selama ini ku tempati dengan penuh harapan, tempat di mana aku membayangkan bisa membangun keluarga yang bahagia, kini telah menolakku. Lebih menyakitkan lagi, orang yang seharusnya paling mempercayaiku justru memilih berpihak pada fitnah yang keji. Aku tidak tahu harus kemana. Aku tidak bisa pulang ke rumah orang tuaku, karena sejak awal mereka tidak merestui pernikahanku dengan Reza. Kami sudah memperingatkanmu, Novi. Sekarang rasakan sendiri akibatnya. Aku bisa membayangkan apa yang akan mereka katakan jika aku pulang dalam keadaan seperti ini. Aku tidak sanggup menghadapi penolakan lagi. Dengan langkah gontai, aku duduk di sebuah bangku taman. Mataku memandang kosong ke depan. Aku berusaha menahan air mata, tetapi kenangan-kenangan itu terus menghantam kepalaku. Bagaimana dulu aku dan Reza saling mencintai. Bagaimana ia pernah berjanji akan selalu melindungiku. Bagaimana aku berusaha menjadi istri yang baik meskipun ibu mertuaku terus membenciku. Namun, semua itu kini tak berarti apa-apa. Aku terisak pelan, membiarkan air mata jatuh tanpa bisa kuhentikan. Aku merasa sendirian di dunia ini. Tidak ada tempat yang bisa kusebut rumah. Tidak ada orang yang bisa kupeluk untuk mencari ketenangan. Beberapa saat kemudian, ponselku bergetar. Dengan tangan gemetar, aku mengambilnya dari saku jaket. Nama Reza tertera di layar. Aku terkejut, tapi juga ragu untuk menjawab. Apakah ia menyesal?
Apakah ia akhirnya sadar bahwa aku tidak bersalah? Atau apakah ia hanya ingin memastikan aku benar-benar pergi? Dengan perasaan tak menentu, aku menekan tombol jawab dan mendekatkan ponsel ke telinga. "Halo?" Suaraku terdengar serak. "Kamu di mana?" tanya Reza tanpa basa-basi. Suaranya terdengar dingin, tanpa sedikit pun nada penyesalan. Aku menghela napas panjang. "Kamu masih peduli di mana aku berada setelah apa yang kamu lakukan?" Dia terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Ibu ingin memastikan kamu tidak kembali." Hatiku mencelos. Jadi, itu alasannya meneleponku? Bukan untuk meminta maaf atau mengakui kesalahannya, tapi hanya untuk memastikan bahwa aku benar-benar pergi? Aku ingin tertawa, tapi yang keluar hanyalah isakan getir. "Kamu benar-benar sudah percaya sepenuhnya pada ibumu, ya?" Tanyaku lirih. "Aku nggak mau membahas ini lagi, Novi. Aku sudah cukup lelah." Suaranya terdengar berat, seolah-olah akulah yang menyebabkan semua ini terjadi. "Aku harap kamu bisa memahami. Jangan buat semuanya jadi lebih sulit." Aku menggigit bibir, mencoba menahan perasaan sakit yang semakin menusuk. "Baik," jawabku akhirnya. "Jangan khawatir, aku nggak akan kembali. Aku juga nggak akan mengemis untuk tetap bersamamu. Kamu sudah membuat keputusanmu, dan aku akan menghormatinya." Aku menutup telepon sebelum ia sempat berkata apa-apa lagi. Aku tahu kalau aku terus berbicara dengannya, aku hanya akan semakin terluka. Aku menatap langit malam yang gelap, mencoba mencari sedikit ketenangan dalam kekacauan ini. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkanku lebih jauh. Aku harus menemukan cara untuk bangkit, untuk membuktikan bahwa aku tidak seperti yang mereka tuduhkan. Meskipun aku tidak tahu bagaimana caranya, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Aku akan menemukan jalan keluarku sendiri. Aku menghabiskan malam itu di halte bus, duduk termenung dengan pikiran yang terus berputar. Angin malam semakin menusuk kulitku, dan rasa lelah mulai menyerang tubuhku yang belum sempat beristirahat sejak tadi. Aku merapatkan jaket tipis yang kupakai, mencoba mencari sedikit kehangatan di tengah dinginnya malam. Pikiranku terus dipenuhi wajah Reza dan ibu mertuaku. Bagaimana bisa seseorang yang pernah kucintai begitu dalam tega mengusirku, tanpa bukti yang jelas? Bagaimana bisa ibu mertuaku begitu membenciku sampai tega menuduhku mencuri? Aku menghela napas panjang. Mungkin sejak awal aku memang tidak pernah diterima di keluarga mereka. Aku yang terlalu naif berpikir bahwa cinta bisa mengatasi segalanya. Tiba-tiba, ponselku bergetar lagi. Aku berharap itu bukan Reza, karena aku tidak ingin mendengar suara dinginnya lagi. Namun, saat kulihat layar, aku terkejut. Itu dari sahabatku, Rina. Tanpa ragu, aku segera mengangkatnya. "Novi, aku dengar kamu diusir dari rumah Reza. Kamu di mana sekarang?" Suara Rina terdengar panik. Air mataku hampir jatuh lagi mendengar nada khawatirnya. Setidaknya masih ada seseorang yang peduli padaku. "Aku di halte dekat taman kota," jawabku dengan suara lemah. "Tunggu di situ. Aku kesana sekarang," katanya tegas sebelum menutup telepon. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku bersyukur masih memiliki Rina. Setidaknya aku tidak benar-benar sendirian. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti di depanku. Rina keluar dengan wajah penuh kecemasan, langsung berlari ke arahku dan memelukku erat. "Ya Tuhan, Novi, kenapa kamu nggak bilang apa-apa sama aku?" tanyanya dengan mata berkaca-kaca. Aku tersenyum pahit. Aku nggak tahu harus bilang apa, Rin. Aku bahkan nggak tahu harus kemana. Rina menggenggam tanganku erat. "Kamu ikut aku ke rumah. Kamu nggak boleh sendirian dalam keadaan seperti ini." Aku ingin menolak, tapi aku benar-benar tidak punya pilihan lain.
Aku mengangguk pelan, membiarkan Rina membantuku masuk ke mobil. Sepanjang perjalanan, aku hanya diam, sementara Rina sesekali melirikku dengan khawatir. Kamu harus cerita semuanya ke aku, Novi. Aku nggak bisa diam aja lihat kamu diperlakukan seperti ini, katanya dengan nada tegas. Aku menghela napas panjang sebelum mulai menceritakan segalanya. Bagaimana ibu mertuaku selalu mencari kesalahanku. Bagaimana Reza perlahan berubah dan lebih percaya pada ibunya daripada aku. Hingga tuduhan pencurian yang membuatku diusir dari rumahku sendiri. Rina mengepalkan tangan di setir. Aku selalu tahu ibu mertuamu itu nggak suka sama kamu. Tapi aku nggak nyangka dia bisa setega ini. Dan Reza, kenapa dia bisa sebodoh itu percaya sama ibunya begitu aja? Aku hanya bisa menggeleng. Aku juga nggak tahu, Rin. Aku pikir dia mencintaiku. Tapi ternyata, aku bukan prioritasnya. Rina menghela napas, lalu menggenggam tanganku lagi. Dengar ya, Novi. Kamu nggak sendiri. Aku di sini buat kamu. Kamu boleh tinggal di rumahku selama yang kamu butuhkan. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Rina. Sesampainya di apartemen Rina, ia segera menyiapkan makanan dan selimut untukku. Aku merasa sedikit lebih tenang. Setidaknya, untuk malam ini aku punya tempat berteduh. Namun di dalam hatiku, aku tahu ini belum berakhir. Aku harus mencari cara untuk membersihkan namaku. Aku tidak bisa membiarkan ibu mertua dan Reza menghancurkan hidupku begitu saja. Aku harus bangkit. Tidak hanya untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah, tetapi juga untuk diriku sendiri. Dan aku bersumpah, suatu hari mereka akan menyesal telah memperlakukanku seperti ini keesokan paginya. Aku terbangun dengan kepala yang masih berat. Meskipun tubuhku sudah beristirahat semalaman, hatiku masih terasa sakit. Aku duduk di tempat tidur, menatap jendela apartemen Rina yang menghadap ke jalanan kota yang mulai sibuk. Aku masih mencoba mencerna kenyataan. Aku bukan lagi istri Reza. Aku telah diusir dari rumah yang dulu kusebut rumah tangga. Aku telah difitnah dan dikhianati oleh orang yang paling kucintai. Pintu kamar terbuka perlahan. Rina masuk dengan membawa secangkir kopi dan sepotong roti. Aku nggak tahu kamu selera makan atau enggak, tapi setidaknya kamu harus mengisi perut, katanya lembut sambil meletakkan nampan di meja kecil di samping tempat tidur. Aku tersenyum, kecil. Terima kasih, Rin. Kamu terlalu baik padaku. Rina duduk di sampingku, menatapku dengan serius. Jadi, apa rencanamu sekarang? Aku menghela napas panjang. Aku nggak tahu. Aku kehilangan segalanya. Aku nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan tetap, dan sekarang semua orang mungkin mengira aku pencuri. Rina menggenggam tanganku erat. Kamu masih punya aku, dan kamu nggak boleh nyerah begitu aja. Kita harus cari cara buat membuktikan kalau kamu nggak bersalah. Aku mengangguk pelan. Tapi bagaimana? Ibu mertua itu terlalu pintar memainkan perannya. Dia bisa membuat semua orang percaya bahwa aku yang bersalah. Rina terdiam sejenak, lalu wajahnya berubah serius. Kalau gelang itu benar-benar hilang, pasti ada buktinya. Kita bisa mencari tahu apakah gelang itu benar-benar dicuri, atau hanya dijadikan alasan untuk mengusirmu. Aku mulai berpikir, Rina benar. Jika aku ingin membersihkan namaku, aku harus mencari bukti. Aku tidak bisa hanya berdiam diri dan membiarkan mereka menang. Aku mengambil ponselku, membuka pesan terakhir dari Reza. Aku masih ingat suara dinginnya saat mengusirku. Aku ingin membenci dia, tapi perasaanku masih terlalu rumit. Aku harus kembali ke rumah itu, kataku tiba-tiba. Rina menoleh cepat. Kamu gila, buat apa? Aku yakin ada sesuatu yang bisa membuktikan kalau aku nggak bersalah. Mungkin CCTV, atau mungkin ada saksi yang melihat sesuatu. Aku nggak bisa tinggal diam. Rina menghela napas panjang.
Baiklah, tapi aku ikut. Aku mengangguk. Aku tahu ini berisiko, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus mendapatkan kebenaran. Sore harinya, aku dan Rina pergi ke kompleks perumahan tempat aku, dan Reza dulu tinggal. Aku mengenakan hoodie dan masker untuk menghindari perhatian. Kami bersembunyi di seberang jalan, mengamati rumah itu dari kejauhan. Aku melihat seorang pembantu keluar membawa kantong sampah. Itu Bu Sarti, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di rumah itu. Aku menoleh ke Rina. Aku harus bicara sama dia. Rina mengangguk. Aku akan berjaga-jaga. Kalau ada yang mencurigakan, aku akan langsung kasih kode. Aku berjalan pelan mendekati gerbang rumah. Saat Bu Sarti hendak kembali masuk, aku memanggilnya pelan. Bu Sarti, wanita paruh baya itu terkejut melihatku. Bu Novi, astaga, kenapa Anda di sini? Kalau Bu Rahayu atau Pak Reza tahu. Tolong Bu, potongku dengan suara lirih. Saya hanya ingin bertanya sesuatu. Bu Sarti menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang melihat kami. Cepatlah Bu, saya nggak bisa lama-lama. Aku menatapnya dalam-dalam. Bu, tolong jawab dengan jujur. Apa benar gelang ibu mertua saya benar-benar hilang? Atau ini semua hanya fitnah? Bu Sarti terdiam, ragu-ragu. Aku bisa melihat kegelisahan di matanya. Bu Sarti, kalau ibu tahu sesuatu, tolong katakan. Ini tentang harga diri saya. Saya tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan hidup saya begitu saja. Bu Sarti menggigit bibirnya, lalu menunduk. Saya nggak bisa banyak bicara, Bu. Tapi yang bisa saya bilang, saya melihat sesuatu malam itu. Saya melihat Bu Rahayu masuk ke kamarnya sebelum gelang itu hilang. Aku terperanjat. Jadi, dia sengaja menyembunyikannya? Bu Sarti mengangguk samar. Saya nggak bisa memastikan, tapi saya yakin gelang itu nggak benar-benar dicuri. Hatiku berdegup kencang. Jadi, benar dugaanku selama ini. Ibu mertua sengaja menjebakku. Aku menelan ludah, lalu bertanya pelan, "Apa ada CCTV di dalam rumah?" Bu Sarti kembali ragu. Ada, Bu. Tapi hanya di ruang tamu dan garasi, bukan di dalam kamar. Aku menggigit bibir. Itu berarti aku tidak bisa mendapatkan bukti langsung dari CCTV. Tapi setidaknya, aku sudah tahu kebenarannya. Terima kasih, Bu Sarti, kataku tulus. Saya tidak akan lupa bantuan Ibu. Aku bergegas kembali ke tempat Rina, yang langsung menarik tanganku menjauh dari rumah itu. Kita harus pergi sebelum ada yang melihat, katanya tegang. Saat kami sudah berada cukup jauh, aku menoleh ke arah rumah itu dengan perasaan yang campur aduk. Aku sudah menemukan potongan pertama dari teka-teki ini. Dan aku bersumpah, ini baru permulaan. Aku akan membuktikan semuanya. Aku tidak akan membiarkan ibu mertua dan Reza menang begitu saja. Malam itu, aku duduk di kamar apartemen Rina dengan perasaan campur aduk. Hatiku masih dipenuhi kemarahan dan sakit hati, tetapi juga ada bara kecil yang mulai menyala, bara tekad untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Rina duduk di sampingku, menatapku serius. Jadi, langkah kita selanjutnya apa? Aku menggigit bibir, berpikir keras. Bu Sarti bilang ada CCTV di ruang tamu dan garasi. Kalau gelang itu benar-benar tidak dicuri, mungkin ada rekaman yang bisa membuktikan bahwa ibu mertuaku berbohong. Rina mengangguk. Masalahnya gimana caranya kita bisa dapat akses ke rekaman itu? Aku terdiam. Itu memang masalah besar. Tidak mungkin aku bisa masuk ke rumah itu dengan mudah. Reza pasti sudah memperingatkan semua orang agar aku tidak mendekat. Aku memejamkan mata, mencoba mengingat setiap sudut rumah itu. Lalu, tiba-tiba sebuah ide terlintas di kepalaku. Dulu,
Reza sering lupa mengambil rekaman CCTV di hard drive eksternal yang ada di ruang kerjanya. Biasanya, dia hanya mengecek kalau ada kejadian penting, kataku pelan. Rina menatapku dengan mata berbinar. Jadi, kalau kita bisa mengambil hard drive itu, kita bisa lihat rekamannya. Aku mengangguk. Masalahnya, kita harus masuk ke rumah itu dulu. Rina berpikir sejenak, lalu tersenyum licik. Aku punya ide. Aku menatapnya dengan waspada. Setiap kali Rina tersenyum seperti itu, biasanya ide yang muncul adalah sesuatu yang gila. Aku kenal seseorang yang bisa bantu kita masuk ke rumah itu, katanya sambil mengeluarkan ponselnya. Aku menelan ludah. Ini memang berisiko, tapi aku sudah tidak punya pilihan lain. Aku harus mendapatkan bukti itu. 2 hari kemudian, aku dan Rina berdiri di dekat rumah Reza, menunggu seseorang yang dijanjikan Rina. Tak lama kemudian, seorang pria berjaket hitam datang menghampiri kami. Dia temanku, namanya Dani. Bisik Rina padaku. Dia bisa membantu kita masuk tanpa ketahuan. Aku menatap Dani dengan waspada. Apa kamu yakin bisa membantu kami? Dani menyeringai. Santai aja. Kalau cuma masuk tanpa ketahuan, itu bukan masalah buatku. Aku menghela napas. Aku tidak punya pilihan lain. Kami menunggu hingga larut. Malam sampai semua lampu di rumah Reza padam. Lalu, dengan hati-hati, Dani membantu kami masuk melalui gerbang samping yang tidak terkunci. Aku merayap masuk ke dalam rumah dengan napas tertahan. Semua terasa asing dan mencekam. Aku tidak pernah membayangkan harus menyelinap masuk ke rumahku sendiri seperti seorang pencuri. Pelan-pelan, aku menuju ruang kerja Reza. Tanganku gemetar saat membuka laci meja, mencari hard drive itu. Dan di sanalah benda itu, tergeletak di antara tumpukan dokumen. Aku segera mengambilnya dan berbalik hendak pergi. Tapi tiba-tiba, sebuah suara menghentikanku. Apa yang kamu lakukan di sini? Darahku membeku, aku menoleh perlahan. Di sana, berdiri Reza dengan wajah penuh kemarahan. Jantungku berdegup kencang. Aku membeku di tempat, masih menggenggam hard drive di tanganku. Tatapan Reza tajam, penuh kecurigaan dan kemarahan. Apa yang kamu lakukan di sini, Novi? Suaranya dingin, nyaris seperti bisikan yang berbahaya. Aku menelan ludah. Aku harus berpikir cepat. Jika aku mengatakan yang sebenarnya, dia pasti akan mengambil hard drive ini dariku. Aku hanya mengambil barang-barangku yang tertinggal, kataku, berusaha terdengar setenang mungkin. Reza melangkah mendekat, tatapannya menusuk. Barang-barangmu, sejak kapan hard drive ini milikmu? Aku menggenggam benda itu lebih erat. Aku hanya ingin melihat sesuatu, Reza. Tolong, jangan buat ini lebih sulit. Dia menyipitkan mata, lalu mengulurkan tangannya. Berikan padaku. Aku mundur selangkah. Kenapa? Kamu takut aku menemukan sesuatu? Wajahnya mengeras. Jangan mulai dengan teori konspirasi, Novi. Kamu masuk ke rumah ini tanpa izin, dan sekarang kamu mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Kamu tahu ini bisa dianggap sebagai pencurian? Aku tertawa sinis, meskipun dadaku terasa sesak. Lucu, ya. Aku yang difitnah mencuri. Tapi sekarang malah aku yang disebut pencuri beneran. Reza terdiam, seolah ragu sejenak. Aku melihat matanya berkedip cepat, seperti sedang memproses sesuatu. Aku menarik napas dalam. Reza, aku cuma mau bukti. Aku tahu, ibumu berbohong. Aku tahu gelang itu nggak pernah hilang. Aku hanya ingin membersihkan namaku. Dia mengepalkan tangannya. Kamu nggak punya hak buat mengotak-atik urusan keluargaku lagi. Aku mendekat, menatapnya langsung. Reza, aku ini istrimu. Aku berhenti sejenak, lalu mengoreksi kata-kataku. Mantan istrimu.
Setidaknya beri aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Wajahnya masih keras, tetapi aku bisa melihat ada keraguan di sana. Dia menatap hard drive itu, lalu kembali menatapku. Saat itulah, dari luar, terdengar suara langkah kaki. "Reza, kamu di mana?" Aku langsung mengenali suara itu. "Ibu mertuaku," Reza tersentak. "Cepat pergi sebelum ibu melihatmu," bisiknya tajam. Aku tetap berdiri di tempat. "Berikan aku kesempatan, Reza." Dia menatapku dengan frustasi, lalu meraih hard drive itu dari tanganku. Aku mengira dia akan merampasnya dan mengusirku. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. Dia memasukkannya ke dalam sakunya dan berbisik, "Pergilah sekarang. Aku akan melihat ini dulu. Jika kamu benar, aku sendiri yang akan menemui kamu." Hatiku hampir berhenti berdetak. "Janji?" Dia mengangguk singkat. Tanpa membuang waktu, aku berlari keluar melalui pintu samping, diikuti Rina dan Dani yang sudah menungguku dengan panik. Saat kami sudah cukup jauh dari rumah itu, Rina menarik tanganku. "Apa yang terjadi di dalam?" Aku menatapnya dengan napas terengah-engah. Reza mengambil hard drive itu. Dia bilang akan melihatnya sendiri. Rina menatapku tidak percaya. "Dan kamu percaya dia?" Aku terdiam. Aku tidak tahu. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat keraguan di mata Reza. Dan aku hanya bisa berharap untuk sekali ini saja, dia memilih mempercayaiku. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku terus memikirkan apa yang akan dilakukan Reza setelah melihat isi hard drive itu. Apakah dia akan benar-benar mencari kebenaran? Atau justru menghancurkan bukti itu sebelum aku sempat membuktikan apapun? Rina duduk di sofa di depanku, memainkan ponselnya sambil sesekali melirikku. "Kamu yakin dia bakal membelamu, Nov?" Tanyanya ragu. Aku menggigit bibir. "Aku nggak tahu, Rin, tapi aku lihat ada keraguan di matanya tadi. Mungkin, jauh di dalam hatinya, dia juga mulai merasa ada yang janggal." Rina mendesah. "Aku cuma takut kamu berharap terlalu banyak. Lelaki itu sudah mengusirmu tanpa ragu. Kenapa tiba-tiba dia berubah?" Aku mengerti kekhawatiran Rina. Aku pun tidak sepenuhnya percaya pada Reza. Tapi ada sesuatu di dalam diriku yang berkata bahwa ini belum selesai. Dan benar saja, keesokan harinya sekitar pukul 10 pagi, ponselku bergetar. Aku melihat layar dan dadaku langsung berdegup kencang. Reza menelepon. Rina yang melihat reaksiku langsung berdiri. "Angkat, Nov. Kita lihat dia mau ngomong apa." Tanganku gemetar saat menekan tombol hijau. "Halo?" Suara Reza terdengar di ujung telepon. Suaranya datar, tapi ada ketegangan di sana. "Novi, kita harus bicara." Aku menelan ludah. "Tentang apa?" "Kau benar," katanya pelan. "Aku sudah melihat rekaman CCTV. Darahku berdesir." Dan dia terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Kamu nggak mencuri. Ibu yang mengambil gelang itu sendiri." Aku menutup mulutku, menahan isakan yang tiba-tiba ingin keluar. Aku tahu aku tidak bersalah. Tapi mendengar pengakuan itu dari Reza, orang yang paling tega mengusirku, membuat emosiku meluap-luap. "Jadi sekarang kamu percaya padaku?" Suaraku bergetar. Reza menghela napas panjang. Aku nggak tahu harus berkata apa, Novi. Aku salah. Aku bodoh karena langsung percaya pada ibu tanpa mencari tahu lebih dulu. Aku menggeleng meskipun dia tak bisa melihatku. "Bukan cuma salah, Reza. Kamu menghancurkan aku. Kamu membiarkan ibumu menginjak-injak harga diriku dan mengusirku tanpa bukti." Dia kembali terdiam. Aku bisa merasakan ada penyesalan dalam napasnya. "Aku ingin memperbaikinya, Novi. Aku ingin bertemu denganmu dan bicara langsung."
Aku menoleh ke Rina, mencari pendapatnya. Rina hanya mengangkat bahu, membiarkanku mengambil keputusan sendiri. Akhirnya, aku menarik napas dalam dan berkata, "Baik, kita bertemu." Aku ingin mendengar apa yang akan dikatakannya, dan mungkin aku akan memastikan bahwa ibu mertuaku mendapatkan balasan atas semua yang telah dia lakukan. Siang itu, aku duduk di sebuah kafe kecil di sudut kota, menunggu Reza. Jari-jariku menggenggam erat gelas kopi yang sejak tadi belum kusentuh. Hati dan pikiranku masih penuh dengan amarah. Tapi ada juga kegelisahan yang tak bisa kujelaskan. Tak lama, pintu kafe terbuka, dan sosok yang selama ini memenuhi pikiranku melangkah masuk. Reza terlihat berbeda. Wajahnya sedikit lebih tirus, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Entah karena perasaan bersalah atau karena konflik batinnya sendiri. Dia duduk di hadapanku, menghela napas panjang sebelum akhirnya menatapku. "Terima kasih sudah mau bertemu," katanya pelan. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya dengan tatapan penuh pertanyaan. Aku ingin mendengar langsung apa yang akan dia katakan. Reza memainkan jemarinya, tampak ragu. Aku melihat semuanya di rekaman CCTV. Malam itu, setelah kamu tidur, ibu masuk ke kamarnya sendiri. Dan keesokan harinya, dia membuat drama seolah-olah gelang itu hilang. Aku tetap diam. Reza melanjutkan. Aku mengkonfrontasi ibu tadi pagi. Awalnya dia berkelit, tapi akhirnya dia mengaku. Dia bilang, dia cuma ingin mengujimu. Dia ingin melihat apakah kamu cukup baik untuk tetap bertahan dalam keluarga ini. Darahku mendidih mendengar itu. Mengujiku, aku tertawa sinis. Jadi semua ini hanya permainan baginya, menghancurkan harga diriku, mengusirku dari rumah, membuatku terlihat seperti pencuri. Semua hanya karena dia ingin menguji aku. Reza menunduk, tak sanggup menatapku. Aku tahu ini tidak bisa dimaafkan. Aku tahu aku salah karena langsung percaya padanya, tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan. Dia menghela napas, lalu menatapku penuh harap. Aku ingin menebus kesalahanku, Novi. Aku menatapnya dingin. Dan bagaimana caramu menebusnya? Mengajakku kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia terdiam sesaat, lalu berkata dengan suara pelan, "Aku ingin kita bicara. Aku ingin memperbaiki semuanya." Aku tertawa pahit. "Memperbaiki? Setelah semua yang kamu lakukan padaku, kamu pikir aku bisa melupakan begitu saja? Bagaimana kamu mengusirku seperti sampah? Bagaimana kamu memilih percaya pada ibumu tanpa mencari tahu kebenarannya? Kamu bahkan tidak memberiku kesempatan untuk membela diri, Reza." Dia tampak semakin frustasi. Aku tahu. Dan aku menyesalinya. Seandainya aku bisa mengulang waktu, aku menggeleng. Tapi kamu nggak bisa, Reza. Kamu sudah membuat keputusan. Kamu sudah menghancurkan aku. Sejenak, suasana hening. Lalu Reza berkata, dengan suara lemah, "Apa aku sudah kehilanganmu sepenuhnya, Novi?" Aku menarik napas dalam. Seluruh amarah, sakit hati, dan kekecewaan masih menguasai hatiku. Aku tidak bisa melupakan semua yang dia lakukan begitu saja. Aku menatap matanya dalam-dalam dan berkata dengan suara mantap, "Aku tidak tahu, Reza. Tapi, yang pasti, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun, termasuk kamu, menghancurkan hidupku lagi." Aku berdiri, meraih tasku, dan berjalan keluar dari kafe. Aku tidak menoleh ke belakang, karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih untuk melindungi diriku sendiri. Keluar dari kafe itu, aku merasa dadaku sedikit lebih lega. Tapi bukan berarti rasa sakit ini langsung hilang. Luka yang Reza dan keluarganya tinggalkan masih menganga. Namun, setidaknya, aku sudah mengambil langkah pertama untuk berdiri sendiri
tanpa bayangan mereka. Rina sudah menunggu di dalam mobil saat aku masuk dan duduk di kursi penumpang. "Gimana?" tanyanya penasaran. Aku menghela napas panjang. Dia mengaku salah. Katanya ingin menebus kesalahannya. Rina mendengus. "Hah, klise banget. Terus, kamu gimana?" "Aku nggak bisa percaya dia begitu saja, Rin," kataku sambil menatap keluar jendela. "Aku nggak akan kembali ke pelukan orang yang pernah menghancurkanku tanpa ragu." Rina menepuk bahuku, tersenyum bangga. "Good. Sekarang pertanyaannya, kamu mau ngapain? Hidup harus jalan terus, kan?" Aku mengangguk pelan. "Ya, hidup harus terus berjalan. Aku harus bangkit." 2 minggu berlalu sejak pertemuan terakhirku dengan Reza. Aku sibuk membangun kembali hidupku, mencari pekerjaan, dan merapikan kembali harapanku yang sempat hancur. Dengan bantuan Rina, aku mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan desain interior sebagai asisten desainer. Tidak besar, tapi cukup untuk memulai segalanya dari awal. Aku pikir semuanya sudah berakhir. Sampai suatu hari, saat aku baru pulang kerja, aku menemukan seseorang berdiri di depan apartemenku ibu mertuaku. Aku tertegun. Wanita itu berdiri dengan wajah angkuhnya, seperti biasa. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda di matanya. "Kita perlu bicara," katanya tanpa basa-basi. Aku mengangkat alis, menahan tawa sinis. "Bicara?" Setelah semua yang terjadi, dia melipat tangannya di depan dada. "Aku tahu kamu pasti membenci aku, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku melakukan semua ini demi anakku." Aku menatapnya dengan tajam. "Demi anakmu? Dengan menghancurkan rumah tangganya sendiri?" Dia tersenyum tipis, tapi matanya tetap tajam. "Aku hanya ingin memastikan bahwa dia tidak menikahi wanita yang salah." Aku tertawa sinis. "Dan menurutmu aku wanita yang salah?" Dia tidak langsung menjawab. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang hampir seperti keraguan di wajahnya. "Kamu ternyata lebih kuat dari yang aku kira," katanya akhirnya. "Aku pikir kamu akan menangis, memohon, atau bahkan pergi begitu saja saat aku menjebakmu. Tapi kamu tetap berdiri. Kamu bahkan mencari cara untuk membersihkan namamu." Aku menatapnya tanpa berkata-kata. "Aku tidak akan meminta maaf," lanjutnya. "Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menaruh hormat pada keberanianmu." Aku terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Aku tidak butuh hormatmu. Aku hanya ingin hidupku kembali tanpa gangguan dari kalian." Dia mengangguk kecil, lalu melangkah pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Aku berdiri di sana cukup lama, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Aku tidak tahu apakah ini akhir dari semuanya. Tapi yang aku tahu pasti, ini adalah awal baru untukku, dan kali ini aku tidak akan membiarkan siapapun menjatuhkanku lagi. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat. Aku fokus pada pekerjaanku, mencoba membangun kembali hidupku tanpa bayang-bayang masa lalu. Aku tak lagi memikirkan Reza atau keluarganya. Bagiku, mereka adalah bagian dari bab yang sudah selesai. Tapi ternyata, takdir masih punya kejutan lain untukku. Suatu sore, saat aku baru saja keluar dari kantor, seseorang berdiri di dekat pintu masuk. "Reza." Aku berhenti sejenak, menatapnya dengan perasaan campur aduk. Sejak pertemuan terakhir kami di kafe, aku tidak pernah menghubunginya lagi. Aku pikir dia sudah menyerah, tapi ternyata tidak. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyaku, tetap menjaga jarak. Dia tersenyum tipis, tapi aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. "Aku cuma ingin memastikan kamu baik-baik saja." Aku tertawa kecil. "Lucu, dulu kamu mengusirku tanpa peduli bagaimana aku akan bertahan. Sekarang kamu malah ingin memastikan aku baik-baik saja?" Dia menghela napas.
Aku tahu aku salah, Novi. Aku sudah menyakiti kamu lebih dari yang bisa kubayangkan. Tapi aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku menggeleng, menatapnya tajam. Reza, tidak semua kesalahan bisa diperbaiki. Tidak semua luka bisa sembuh hanya dengan kata maaf. Dia terdiam, lalu menundukkan kepala. Aku tahu, tapi aku ingin mencoba. Aku menghela napas panjang. Aku sudah memaafkanmu, Reza. Bukan untuk kamu, tapi untuk diriku sendiri. Aku gak mau hidup dengan kebencian selamanya. Matanya berbinar. Jadi, apakah itu berarti kita bisa mulai lagi? Aku tersenyum kecil, tapi ada kepastian dalam suaraku saat aku berkata, "Tidak, Reza. Aku sudah selesai." Wajahnya berubah. Ada kesedihan di sana, tapi juga pemahaman. Dia tahu, segalanya sudah terlambat. Aku hanya ingin kamu tahu, lanjutku, bahwa aku bersyukur pernah mencintaimu. Tapi aku lebih bersyukur karena aku akhirnya bisa menemukan diriku sendiri. Dia tersenyum tipis, meski matanya berkabut. Aku mengerti. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Saat aku berjalan, aku merasa dadaku jauh lebih ringan. Tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi penyesalan. Aku telah menemukan kebahagiaanku sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan masa laluku. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan terakhirku dengan Reza. Hidupku perlahan kembali ke jalurnya. Aku semakin nyaman dengan pekerjaanku, bertemu banyak orang baru, dan merasakan kebebasan yang selama ini tak pernah kumiliki saat masih bersama Reza. Aku belajar mencintai diriku sendiri lagi. Suatu hari, saat aku sedang menikmati kopi di balkon apartemenku, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sudah lama tak kulihat. Reza, aku akan menikah bulan depan. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih karena pernah menjadi bagian dari hidupku. Aku harap kamu juga menemukan kebahagiaanmu. Aku menatap pesan itu lama. Tidak ada rasa sakit, tidak ada amarah, hanya ada ketenangan. Aku tersenyum kecil, lalu mengetik balasan singkat. Terima kasih Reza. Semoga kamu bahagia. Setelah mengirim pesan itu, aku meletakkan ponselku dan menatap langit senja. Dulu aku pikir kebahagiaanku bergantung pada seseorang. Tapi ternyata, kebahagiaan sejati adalah saat aku bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Aku menarik napas dalam dan tersenyum. Ini bukan hanya akhir dari kisahku dengan Reza. Ini adalah awal dari kehidupanku yang baru.